Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Orin di film Bagusku. Guys, di antara kalian ada anak 90-an gak sih? Soalnya kalau kalian anak 90-an pasti nostalgia banget dengan nuansa film yang bakal gue bahas kali ini nih. Ayo tebak film apa? Yap, bener banget. Kali ini kita bakal bahas film terbaru dari Boboho dan Paman Tat yang berjudul Kung Fu School. Oke, biar gak penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ceritanya. Cerita diawali dengan aktivitas latihan pagi yang biasa dilakukan oleh para biksu. Di sana terlihat Boboho yang sudah dewasa memotong kayu bakar dengan kepalanya. Terlihat juga biksu yang lain sedang memasak untuk sarapan. Setelah matang, dengan suara yang menggelegar, kakak biksu memanggil semua orang yang ada di kuil untuk sarapan. Paman Tat yang berperan sebagai seorang guru pun bangun. Ia keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke ruang makan. Semua biksu sudah berkumpul di meja makan. Terlihat juga di sana ada dua orang anak kecil menggemaskan yang bernama Liang dan Ruyut, bersiap juga untuk sarapan. Menu kali ini yang akan mereka makan adalah nasi putih dan kubis rebus. Semuanya makan dengan lahap sampai dengan kakak biksu menyampaikan kondisi keuangan kuil yang semakin hari semakin memburuk. Ia meminta Paman Tat untuk membuka kembali penerimaan murid seperti dahulu untuk menyelamatkan keuangan di kuil. Namun Paman Tat menolak. Ia berpendapat zaman sekarang kejahatan ada di mana-mana. Ia khawatir jika membuka penerimaan tidak bisa lagi melindungi kuil tersebut. Apalagi di kuil itu tersimpan sebuah pusaka batu betuah ulong yang banyak dicari oleh orang-orang jahat. Ia takut batu tersebut akan dicuri nantinya. Pada kenyataannya, mereka sudah 3 bulan tidak makan daging. Kakak biksu tersebut berkata pada Paman Tat, jika tak masalah ia tidak makan daging, tapi jangan sampai anak-anak kecil itu menderita seperti mereka. Paman Tat langsung flashback ke masa lalu, saat Boboho, Xiaolong, dan dirinya makan enak. Ia merasa kasihan dan meminta Boboho untuk mengurusi hal tersebut. Setelah sarapan, Boboho meninggalkan kuil. Ia akan mencari pekerjaan sampingan di kota dan berjanji akan membawa ayam panggang nantinya pada saat pulang. Setelah makan, kakak biksu memergoki 2 orang ninja Jepang yang sedang menyusup masuk ke dalam kuil. Mereka sedang mencari dan berniat untuk mencuri pusaka batu betuah ulong di kuil tersebut. Tanpa berpikir panjang, kakak biksu langsung menghajar mereka dan mengusirnya keluar. 2 orang ninja Jepang tersebut ditugaskan oleh Blas untuk mencuri pusaka batu betuah ulong. Ia adalah pimpinan dari sebuah gangster yang sangat terkenal di kota. Ia memerlukan batu itu untuk menyembuhkan dirinya yang terkena alergi pada lawan jenis, sehingga ia akan merasakan kesakitan jika bersentuhan dengan perempuan. Sedangkan Blas memiliki seorang anak perempuan dan sangat sedih tidak bisa memeluk anak yang disayanginya. Scene berpindah ke sebuah jalanan di kota. Di sana duduk seorang pria bernama Wei. Wei adalah seorang penipu. Ia menipu mangsanya dengan cara berkelompok. Dan kali ini, ia akan memangsa seorang wanita kaya. Wei berpura-pura tertabrak dan kesakitan. Teman-temannya yang lain mencoba meyakinkan bahwa ia benar-benar terluka. Salah satu temannya mengambil peran sebagai orang yang memeras perempuan kaya tersebut. Di sisi lain, seorang pria bernama Star Chen kehilangan HP-nya saat berkerumun melihat kejadian tabrakan tersebut. Ia sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang artis namun selalu gagal dalam audisi karena aktingnya dinilai sangat buruk. Pada saat pulang, ia melihat Wei dan komplotannya sedang membagi hasil tipuan mereka. Ia juga melihat bahwa HP-nya yang hilang ternyata diambil oleh salah satu kawanan Wei dan sekarang dipegang oleh Wei. Bukannya marah, ia malah meminta Wei untuk menjadi guru aktingnya dan akan menuruti apa yang diinginkan Wei. Sampai pada akhirnya, Wei yang tertabrak mobil dibantu Star untuk kembali ke apartemennya. Di sana, Star menjaga Wei dengan baik. Ia membantu semua kebutuhan Wei. Sampai pada akhirnya, segerombolan geng mendobrak kamarnya. Mereka adalah anak buah dari geng Blas.
Mereka ditangkap karena telah menipu dan memeras perempuan yang ternyata adalah bagian dari geng Blast. Akibat dari perbuatannya, jari tangan Wei akan dipotong oleh Blast. Namun sesaat sebelum itu terjadi, Blast melihat tato di dada Wei yang merupakan lambang kuil Ulong, kuil tempat Boboho dan Paman Tat tinggal. Blast teringat ucapan tabibnya bahwa satu-satunya jalan untuk menyembuhkan alerginya adalah batu betuah yang ada di kuil Ulong. Blast menanyakan apakah tato tersebut berkaitan dengan kuil Ulong. Wei dengan sengaja berkata ya, bahkan ia besar di sana. Selanjutnya, Sin berpindah ke depan pintu gerbang kuil Ulong. Wei dan Star ternyata ditugaskan untuk mencuri batu tersebut. Di depan gerbang, mereka disambut dua orang anak kecil yang menggemaskan, Liang dan Rui Rui. Setelah itu, mereka dibawa masuk ke dalam kuil. Terlihat orang-orang yang sedang berlatih kungfu, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Semuanya berlatih kungfu. Di dalam, mereka disambut kakak biksu. Awalnya mereka datang dan memuji kemampuan kakak biksu tersebut yang mampu berdiri di atas sebuah keranjang. Namun setelah mengetahui bahwa kakak biksu tersebut berdiri di atas keranjang yang terbuat dari logam, Wei menghinanya dengan kata-kata gendut dan akhirnya mereka diusir keluar. Wei dan Star terus menunggu di depan gerbang sembari memohon untuk masuk. Beberapa lama setelah itu, Paman Tat dan biksu yang lain membukakan pintu dan memperbolehkan mereka untuk masuk. Di dalam, di depan Paman Tat dan biksu lainnya, Wei kembali berakting dengan berpura-pura bertobat atas semua kesalahan yang selama ini ia lakukan. Ia datang ke kuil tersebut untuk bertobat dari segala kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Paman Tat merasa iba dan memperbolehkan mereka tinggal sembari belajar kungfu di tempat tersebut. Setelah mengganti baju, Wei menuju ke ruang makan. Di sana ia sudah ditunggu oleh kakak biksu untuk makan. Kakak biksu menyajikan hidangan khusus untuk pendatang baru bernama mie ulong, namun dengan dua aturan. Pertama, ia harus menghabiskannya. Kedua, jika tidak, ia akan dihukum. Tanpa pikir panjang, Wei yang sudah lapar memakannya. Di sisi lain, Star yang sedang mencuci baju dikerjai oleh Liang dan Rui Rui. Mereka menembakkan ketapel dan setelah itu mengerjainya dengan ciri khas film Boboho tempo dulu. Kembali ke Wei, di sana sepertinya ia juga terus dikerjai oleh kakak biksu, sehingga ia tidak bisa menghabiskan makanannya dan terpaksa harus terus memakannya sampai hampir muntah. Pada tengah malam, Wei dan Star melancarkan aksinya. Mereka mencoba menyelinap untuk mencari batu betuah ulong. Mereka melihat Paman Tat masih terbangun dan sedang menonton YouTube peragaan ahli tenaga dalam. Terlihat ia sangat senang. Mereka terus berjalan dan tidak sengaja juga bertemu dengan kakak biksu yang masih terjaga. Untuk menghilangkan curiga, mereka berkilah akan ke toilet karena Star sedang sakit perut. Aksi mereka pun gagal. Keesokan harinya, mereka berlatih kungfu dengan para biksu lainnya. Kakak biksu senior memperlihatkan kegunaan latihan tersebut sampai membuat mereka terheran-heran. Setelah itu, Wei dan Star mencoba mendekati Rui Rui. Ia menanyakan keberadaan batu betuah ulong, namun Rui Rui tidak mau mengatakannya. Mereka bersepakat bahwa jika dapat membantu Rui Rui untuk mendapatkan cinta pujaan hatinya, Wei dan Star akan diberitahu keberadaan batu tersebut. Wei dan Star mencoba membantu, namun bukannya tertarik, sang pujaan hati Rui Rui malah kabur. Keesokan harinya, Guru Bau yang merupakan ahli tenaga dalam yang sering ditonton Paman Tat di YouTube hadir di kuil. Di sana, ia hadir sesaat para biksu mengajarkan beberapa jurus kepada Wei dan Star. Guru Bau juga memberikan beberapa ilmu yang dimilikinya kepada Wei, Star, dan para biksu lainnya. Namun, setelah dilihat-lihat, ternyata Guru Bau hanya jago di dalam video saja, dan di sana ia malah dikerjai habis-habisan. Setelah kejadian itu,
Paman Tat dan orang-orang di kuil berlibur menikmati hari sambil memancing di pinggir sebuah danau. Mereka berencana untuk bakar-bakar ikan di sana. Liang, si bocah lucu, sedang sibuk menggambar dan ia menunjukkan hasil gambar kepada kakak biksu. Tidak sengaja, di sana Star melihat sebuah tato di lengan Liang dan mempertanyakan maksud dari tulisan tersebut. Liang langsung pergi dan kakak senior menceritakan asal-usul Liang yang ternyata ia dibuang pada saat bayi di depan panti asuhan. Karena tato tersebut, suatu kecil ia sering dibully, dan setelah itu Liang dan Rui Rui dibawa ke kuil. Ikan bakar mereka sudah siap untuk dimakan. Sebelum makan, Paman Tat mengajak mereka untuk berfoto bersama. Namun tak diduga, muncul seorang gadis yang ingin ikut berfoto bersama mereka. Namanya Lucy, seorang reporter yang hendak meliput kuil Ulong untuk bahan artikelnya.